different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara dan kenapa hal ini penting banget buat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, apalagi di tengah dunia yang makin terkoneksi dan penuh tantangan seperti saat ini. Selanjutnya, di era globalisasi seperti saat ini, kita dapat informasi dan budaya dari seluruh dunia dengan cepat. Asiknya sih kita bisa belajar banyak, tapi di sisi lain, identitas bangsa kita juga harus dijaga supaya nggak hilang tersapu arus budaya luar. Indonesia dengan beragam suku, budaya, bahasa, punya tantangan besar buat tetap solid sesuai materi yang kita bahas, yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang mampu menyaring berbagai informasi yang dapat menyebabkan budaya lokal Indonesia memudar. Selanjutnya, kita akan membahas nasionalisme dan wawasan Nusantara. Nasionalisme itu bukan cuma cinta tanah air, tapi kesadaran bareng-bareng buat jaga kedaulatan dan jati diri bangsa. Di era media sosial dan gaya hidup modern, pengaruh luar gampang banget masuk, apalagi ke generasi muda. Nah, wawasan Nusantara ini kayak filter budaya yang bikin kita lebih toleran antar umat beragama, semangat gotong royong makin terasa, hormat dan bangga sama keberagaman kita. Seperti yang disebutkan, yaitu wawasan Nusantara menumbuhkan semangat kebersamaan meski beda suku, agama, dan ras. Selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai nilai hidup. Wawasan Nusantara itu bukan cuma soal politik, tapi juga jadi nilai yang kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Ikut aktif membangun negara dan jaga persatuan di tengah keberagaman. Ini jadi landasan moral supaya masyarakat kita tetap adem dan solid. Selanjutnya, peran wawasan Nusantara bagi NKRI. Wawasan Nusantara bantu banget jaga keutuhan bangsa lewat 1. Menjaga batas wilayah negara yang nggak boleh terpecah belah, apalagi dengan ancaman dari luar. Kedua, mempertahankan budaya dan tradisi lokal seperti semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, memupuk persatuan sosial dan politik supaya nggak ada konflik. Yang keempat, menjaga posisi Indonesia di dunia lewat kebijakan luar negeri yang mandiri dan aktif, terutama di laut, seperti disebutkan. Wawasan Nusantara memperkuat posisi strategis Indonesia di kancah internasional, khususnya di wilayah perairan yang strategis. Selanjutnya, posisi strategis Indonesia. Negara kita posisinya keren banget loh, di antara 2 samudra, 2 benua dengan jalur laut seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Sunda. Wawasan Nusantara bilang Indonesia harus jadi poros maritim dunia dan jaga laut dengan baik. Masalah kayak perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan sengketa wilayah harus dihadapi bareng.
Isu maritim ini nyata dan butuh kerjasama regional dan internasional yang kuat. Dengan wawasan Nusantara ini, Indonesia bisa bekerja sama dengan tetap kuat. Selanjutnya, wawasan Nusantara dan kerjasama internasional. Dalam kawasan ASEAN dan inisiatif Indo-Pasifik, wawasan ini bikin Indonesia jadi pemimpin yang meningkatkan stabilitas dan kemajuan ekonomi, serta keamanan maritim. Kerjasama ini bukan cuma buat kepentingan, tapi juga demi perdamaian kawasan dan dunia. Kutipannya, lewat wawasan Nusantara, Indonesia bisa menjalin kemitraan saling menguntungkan dan jadi pemain utama di wilayah perairan. Wawasan Nusantara adalah perekat yang bikin kita jadi satu menghadapi segala perubahan zaman. Dengan Indonesia tetap kuat, berdaulat, dan bisa jaga keberagaman tanpa kehilangan jati diri. Seperti yang diingatkan, wawasan Nusantara bikin Indonesia nggak cuma jadi bersatu, tapi juga jadi negara kepulauan strategis dan persaingan global. Mari kita pegang kuat wawasan ini supaya persatuan dan kebanggaan bangsa makin kokoh.